Tidak lama kemudian, Reno kembali dari kamar mandi, kemudian duduk kembali ke kursinya. Rena sudah kembali ke tempat duduknya. Mereka masih belum juga menyentuh sarapan pagi hingga saat ini. Hana berjalan mendekat ke arah meja makan, mendudukkan diri di samping suaminya. Setelah meluapkan tawanya di dalam kamar, kini ia sudah sedikit tenang. Tanpa ada yang berbicara lagi, mereka pun menyantap sarapan pagi ini dengan diam. Setelah sarapan, kini mereka semua berada di ruang tamu. Lagi-lagi Gilang terlihat gugup untuk mulai berbicara. Ia melirik sekilas Rena yang juga menatapnya. "Aku akan kembali ke Singapura besok," ucap Gilang, membuat satu keluarga itu menatapnya. Hana dan Revan diam, lalu menatap Rena yang terlihat terkejut di samping Gilang. "Rena ikut kan?" tanya Revan. Gilang menatap Rena, lalu menatap Revan. "Jika Rena tetap ingin tinggal di Indonesia, maka aku akan mengizinkannya," ucap Gilang, yang tahu jika Rena belum bisa terlalu jauh dari kedua orang tuanya. "Aku ikut Mas ke Singapura," ucap Rena dengan lantang. Gilang yang mendengar hal tersebut, menoleh dan menatap tidak percaya pada Rena. "Kamu yakin?" tanya Gilang dan dengan cepat istri kecilnya itu menganggukkan kepala. "Baiklah. Tidak masalah kan, oh, Kak Revan?" ucap Gilang, hampir saja memanggil Revan dengan "Jika itu sudah menjadi keputusan kalian, maka kami tidak akan melarang. Lagi pula kalian sudah sah, jadi tidak akan ada masalah di sana. Karena aku yakin kalau kamu akan menjaga Rena dengan baik," ucap Revan, sedang Reno terlihat menatap penuh selidik pada omnya yang kini menjadi adik iparnya. Setelah perbincangan singkat itu, semuanya kembali diam. Tiba-tiba ponsel Reno berdering. Reno memandang datar ponselnya, di mana kini terdapat pesan dari nomor asing. "Gak jadi pulang besok kan?" "Maaf, ini siapa ya?" balas Reno pada nomor tak dikenal itu. "Ini aku." Aku siapa?" tanya Reno, lalu mencoba melihat apakah Rena yang tengah mengerjainya. Tapi Rena sama sekali tak memegang ponsel dan memilih menunduk memainkan jari-jari tangannya. Ponsel Reno kembali berdering. Ia pun membuka pesan itu. "Ini aku, Ahra." "Gila banget sih, teman satu apartemen gak kenal. Dasar." "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, atau berada di luar kota dan sebentar lagi akan ganti nomor. Mohon untuk segera hapus kontak ini." Setelah mengetik balasan itu, Reno pun menonaktifkan ponselnya. "Ada apa?" tanya Hana yang merasa aneh dengan tingkah putranya. "Tidak ada apa-apa, Mom. Oh iya, besok aku sudah mau kembali ke LA. Gak enak lama-lama gak masuk kampus," ucap Reno dan diangguki oleh kedua orang tuanya. Di sisi lain, Dava menghembuskan nafas kasar di dalam kamar apartemennya. Melirik ponsel di atas meja, Dava meraih ponsel itu, lalu menidurkan tubuhnya di atas tempat tidur, menatap kontak Rena pada aplikasi WhatsApp-nya. Ingin sekali ia mengirim pesan pada Rena, tapi mengingat jika wanita itu sudah memiliki suami membuat ia merasa tak enak jika masih mengirim pesan pada Rena. "Semoga kamu bahagia dengannya, meski aku sedikit ragu jika pria itu akan mencintaimu sampai akhir," ucap Dava lirih lalu memejamkan matanya. Dava belum mengetahui jika yang menikah dengan Rena bukan Gio, dan mungkin akan membutuhkan waktu sampai dia mendengar kabar itu. Pukul 4 sore, Rena membuka pintu kamar Reno yang tidak terkunci, mendapati kakaknya yang tengah mengemasi pakaiannya ke dalam koper. "Kak," panggil Rena lirih, sembari berjalan mendekat ke arah Reno. Reno menoleh sekilas pada Rena, lalu kembali memasukkan pakaiannya ke koper. "Ada apa?" tanya Reno tanpa menoleh pada Rena. Rena diam di samping Reno, menunduk menggigit bibir bawahnya lalu membantu kakaknya melipat baju-baju dan memasukkannya ke dalam koper. "Aku bisa sendiri, Rena. Sebaiknya kamu kemasi barang-barang kamu. Besok kamu akan ke Singapura. Sering-seringlah kembali ke Indonesia. Mami dan Dedi pasti akan merindukanmu." Nasihat Reno menoleh saat mendengar suara tangis adiknya yang tertahan.
Reno menghembuskan nafas pelan melihat hal itu, menegangkan badannya lalu menarik Rena ke pelukannya. Jangan menangis, kamu sudah menjadi seorang istri dan calon ibu untuk anak-anakmu kelak. Jadi jangan terlalu cengeng. Jika ada masalah maka segera cerita pada kakak. Jangan memendam masalah itu sendiri. Kamu tidak akan kuat meski merasa bahwa itu adalah hal yang tidak penting. Turuti apa yang dikatakan oleh suamimu. Meski aku tahu kalau Om Gilang pasti akan melindungimu dengan baik. Jelas Reno panjang lebar, sembari mengusap punggung Rena yang berada di pelukannya. Kakak di sana jangan lupa makan ya. Jangan berantem terus sama Ahra. Jangan minum alkohol atau apapun itu. Ucap Rena mendongak menatap wajah Reno yang memang sedikit lebih tinggi darinya. Iya, terima kasih karena mengkhawatirkan aku, my sister. Ucap Reno, mencium kening Rena. Udah, jangan menangis lagi. Bukannya tadi kalian mau pergi ke rumah kakek Adi ya? Tanya Reno. Seketika mengingatkan Rena akan hal yang hampir ia lupakan. Astagfirullah, hampir aja aku lupa. Kalau begitu Rena pergi dulu ya kak. Aku sayang kakak. Ucap Rena lalu memeluk Reno dan berlari keluar dari kamar setelah menyeka air matanya. Rena dan Gilang dalam perjalanan ke rumah orang tua Gilang. Orang yang biasa dipanggil nenek dan kakek oleh Rena. Kini sepertinya harus berganti menjadi mama dan papa mertua. Rena tidak henti-hentinya memainkan jari-jarinya karena gugup. Gilang yang menyadari hal itu hanya tersenyum kecil. Lalu tangannya yang bebas terulur untuk mengusap rambut gadis kecilnya. Tidak perlu gugup, papa dan mama tidak akan keberatan jika kamu memanggil mereka kakek dan nenek seperti dulu. Ucap Gilang, dengan tangan yang terus mengusap kepala Rena dan pandangan yang fokus ke depan. Iya, jawab Rena, dengan wajah merona. 15 menit kemudian, mobil Gilang berhenti tepat di depan rumah kedua orang tuanya. Mereka berdua pun keluar dari mobil berjalan memasuki rumah. Rena meraih tangan kanan Gilang, lalu menggenggam tangan itu erat, menyalurkan rasa gugup dan takutnya. Gilang tersentak saat Rena tiba-tiba menggenggam tangannya. Kini dirinya ikutan gugup karena Rena yang terlalu menempelkan tubuhnya pada Gilang. Rena, tidak perlu gugup begitu, ucap Gilang, yang dimaksudkan agar Rena sedikit menjauhkan tubuhnya. Gilang merasa sesak jika Rena sedekat ini padanya. Padahal hal itu sah-sah saja Rena lakukan. Rena tak mendengarkan ucapan Gilang, dan justru semakin menempelkan tubuhnya pada Gilang. Rena menelan salivannya saat memasuki ruang tamu. Assalamualaikum, ucap Gilang. Assalamualaikum, ucap Rena lirih. Adi dan Mita menoleh pada sumber suara dengan menatap diam pasangan pengantin baru dadakan itu. Rena yang melihat Mita dan Adi yang sama sekali tidak berekspresi, menjadi takut seolah ingin bersembunyi di belakang Gilang. Rena, seru Mita dengan senyum di wajahnya, lalu berjalan mendekat ke arah Gilang dan Rena. Mita menarik Rena di pelukannya secara tiba-tiba, memeluk erat gadis itu dengan penuh kasih sayang. Selamat datang ke rumah ini sayang, dan kali ini sebagai menantu. Semoga Gilang tak menyakiti hatimu. Jika dia berani menyakitimu, beritahu pada mama. Ucap Mita saat melepaskan pelukannya dan menarik tangan Rena ke sofa. Rena mengangguk dengan senyum kecil di wajahnya. Rena pun duduk tepat di sofa di dekat ayah mertuanya. Adi mengusap pelan puncuk kepala menantunya, sedang istrinya duduk di samping Rena dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Gilang, panggil Adi pada putranya yang kini mendudukkan diri di sofa panjang berhadapan dengan istrinya. Iya. Kalau nanti mainnya di Singapura, jangan kasar-kasar dan terburu-buru ya. Minum obat kuat juga, biar bisa beberapa ronde. Papa khawatir sama tenaga kamu yang sekarang kalau nggak minum obat kuat sebelum main. Bisa-bisa tidak memuaskan Rena. Ucap Adi yang terang-terangan membuat wajah pasangan pengantin baru itu merona merah.